Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita akan membicarakan atau mengupas materi kita sistem peredaran darah pada manusia atau respirasi pada manusia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kondisi kita harus siap, dan juga untuk observasi, Bapak memerintahkan anak-anak memegang salah satu pembuluh darah kalian, yaitu nadi yang ada di tangan kita tekan, lalu apa yang kita rasakan. Ya, setelah itu ini menandakan berarti apabila kita tekan itu ada gerakan atau denyutan. Itu berarti ada pemompahan darah dari jantung ke pembuluh darah sehingga kita rasakan ada denyutan. Bagaimana kondisi? Sudah siap? Siapa yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Baiklah, sekarang kita akan mulai pelajaran inti pelajaran kita mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Sistem transportasi 3 bagian. Dia adalah pertama darah, kedua jantung, dan ketiga pembuluh darah. Darah, jantung, dan pembuluh darah. Untuk kita bahas bersama, kita akan diskusi. Pak buat kalian menjadi 3 kelompok, ya, yang masing-masing sudah Pak bentuk. Itu ada 5 orang. Jadi kelompok pertama itu yang memimpin adalah Valentika, kelompok kedua Abid Faruk Arifai, kelompok ketiganya Jenny, ya. Jadi untuk pembelajaran Bapak sudah siapkan LK, dapat berikan ke kelompok masing-masing. Nanti LK itu dikerjakan, kita diskusikan bersama. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai darah, jantung, dan pembuluh darah. Jantung ini adalah termasuk organ yang sangat vital. Sangat vital, kenapa? Kalau jantung kita masih berdetak, maka kita masih hidup. Kalau jantung sudah tidak berdetak lagi, menandakan tidak ada lagi proses kehidupan di dalam tubuh kita, karena jantung adalah yang memompa darah ke seluruh bagian-bagian tubuh kita. Darah, nah darah yang pertama darah, ya. Darah ini, komponen darah itu ada plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu ada cairan. Ini yang warna kuning paling banyak, dia 55%, ya. Komponen plasma darah ini. Kalau yang kecil, yang sedikit ini, yang sisa yang warna merah ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Dia ada 45%. Yang sedangkan yang tidak nyampe 1% adalah trombosit atau keping darah dan sel darah putih atau leukosit. Nah, itu, dan ada bagian-bagian masing-masing, fungsi masing-masing daripada darah. Kalau darah merah fungsinya apa, sel darah putih fungsinya apa, dan keping darah fungsinya apa. Lanjut, kita tahap berikutnya adalah jantung. Jantung ini adalah bagian daripada sistem transportasi yang sangat vital, kata Pak tadi. Kenapa? Karena dengan ada pompaan darah, maka darah ini akan bisa mengalir dengan ada pompa darah, ya, dan jantung dengan melalui pembuluh darah. Nah, kalian di sini lihat ada warna biru dan warna merah. Ya, warna biru ini adalah bagian sebelah kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Sedangkan yang warna merah adalah jantung bagian sebelah kiri yang banyak mengandung O2 atau oksigen, yang mana ini akan mempengaruhi daripada darah, warna darah atau hemoglobin, daripada kondisi keadaan sel oksigen yang ada dalam jantung. Nah, jantung di sini ada dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, dan memiliki fungsi masing-masing, ya. Kalau serambi kanan, dia ke serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Lanjut kita pada yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran atau pipa-pipa yang mengalirkan darah, melalui pembuluh darah, melalui pompaan daripada jantung untuk disalurkan ke organ tubuh manusia yang lainnya melalui pembuluh darah. Ini ada 3 bagian daripada pembuluh darah: arteri, vena, dan kapiler. Sekarang kita masuk bagian
bagian akhir atau penutup, dari hasil penjelasan yang tadi sedikit banyak Pak jelaskan mengenai seputar darah, jantung, dan pembuluh darah, kalian berkelompok mempersiapkan yang LK Pak beri tadi, diisi dan cari referensi lain mungkin di Google atau di media lain, lalu kamu berkesimpulan dan mempersiapkan untuk presentasi maju ke ruang kelas masing-masing sehingga rekan kalian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan atau mungkin materi yang belum jelas? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pada pembahasan kita minggu ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai bab berikutnya lagi. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.